Terima kasih telah berkunjung di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial dasar bagaimana cara membuat room meeting di Zoom, terutama untuk guru maupun pengajar. Zoom yang akan kita gunakan, Zoom account yang akan kita gunakan adalah Zoom Premium. Jadi, pertama-tama kita menuju ke URL tersebut zoom.us, kemudian kita menuju ke menu meeting. Oke. Nah, untuk membuat meeting room kita tulis saja kemudian kapannya kita tinggal isi, misalkan hari ini jam 11 PM. Dan untuk durasinya kita bisa, ini sebenarnya kita bisa memilih terserah ya, 1 jam atau 2 jam atau 3 jam, tidak harus tepat. Misalkan meeting hanya 1 jam gitu nanti akan selesai, tidak. Ini kita bisa milih misalkan 1 jam, nanti kalau meetingnya belum selesai ini akan tetap jalan terus selama belum di end meeting. Jadi kemudian untuk time zone kita biarkan seperti ini. Recurring meeting ini maksudnya adalah meeting yang berkelanjutan. Kalau mau kita tinggal cek, yang bisa tiap hari, pun tiap minggu, tiap bulan. Kemudian bisa menentukan N-nya kapan. Atau menentukan N-nya berdasarkan berapa kalinya. Untuk kali ini kita set hanya meeting hari ini aja. Dan untuk registration ini diperlukan kalau misalkan ada event yang membutuhkan suatu registrasi dulu, baru kemudian mendapatkan alamat Zoom-nya gitu. Kita uncheck aja yang registration. Kemudian yang meeting ID, ini bedanya apa? Bedanya adalah kalau personal meeting ID ini alamat Zoom-nya itu terusan akan sama menggunakan personal meeting ID ini. Kalau istilahnya disebut PMI. Ini jadi kalau misalkan teman-teman guru itu mau membuat link yang sama terus, bisa menggunakan personal meeting ID ini. Untuk sementara kita generate automatically aja. Dan passcode ini bisa kita ubah, misalkan terserah sih. Atau bisa, kalau untuk yang Zoom basic ini kita tidak bisa mengubah passwordnya ya. Ini adalah Zoom Premium, jadi kita bisa mengubah passwordnya. Kemudian untuk waiting room ini digunakan ketika teman-teman pesertanya itu ketika akan join, apakah dia langsung menuju ke ruang utama Zoom atau dia harus menunggu di lobby. Jadi kalau misalkan ada waiting room, jadi kita harus istilahnya mengadmit atau mensetujui bahwa si peserta itu masuk
ke dalam meeting Zoom. Kalau untuk misalkan untuk guru, mungkin ini bisa berguna sekalian buat absen ya. Misalkan si Budi masuk, jadi kita tinggal admit si Budi, tinggal sekalian absen. Sementara kita biarkan dulu waiting. Kemudian video, untuk video itu awal ketika mulai Zoom apakah dimatiin atau dihidupkan. Ini kita off-kan dulu aja. Dan untuk audio itu apakah akan menggunakan telepon atau komputer audio atau dua-duanya. Kita biarkan aja dua-duanya. Kemudian untuk yang meeting option itu sebenarnya agak lebih advance. Jadi kita biarkan dulu seperti ini. Dan kita save. Oke, ketika save, biasanya kalau untuk mempermudah men-share linknya ini, kita tinggal copy invitation, kemudian yang kita copy hanya sebatas ini saja, biar tidak mengganggu, biar tidak terlalu banyak teks yang di copy ke WhatsApp group. Kemudian kalau kita cuma copy ini aja, udah kita Ctrl C atau salin, kemudian kita tutup, kemudian kita tinggal share linknya itu tadi ke WhatsApp group atau ke Telegram. Dan oke, kita kalau sudah kita start meeting atau kita mau lihat lagi yang seperti ini. Jadi ini nanti akan, kalau banyak daftar meeting nanti akan menjadi banyak listnya. Kalau untuk mengedit link tadi tinggal diklik aja dan kita tinggal edit this meeting. Tinggal kalau mau mengedit yang mana tinggal diedit aja. Oke, kita save lagi. Meeting. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya jadwal meeting seperti ini. Perlu diingat, peserta meeting tidak akan bisa masuk room jika meeting ini belum dimulai. Meskipun di jadwal tertera jam 11 misalnya, si pembuat meeting harus memulai meeting tersebut dengan menekan tombol start. Kalau belum di start, nanti di layar peserta akan ada tulisan menunggu host untuk memulai meeting. Kalau mau memulai meeting, kita tinggal start meetingnya. Oke, kemudian ini ketika dia ada waiting room, ini kita harus peserta baru akan menunggu di waiting room. Kita tinggal admit aja. Oke, setelah di-admit, murid 1 masuk. Kalau kita coba akan enable waiting room, ini ada menu di bawah. Kita disable dulu, kita tinggal uncheck aja. Enable waiting room. Kemudian murid 1 akan keluar. Oke, murid 1 keluar, kemudian akan join lagi. Dia langsung join. Oke, itu fungsi disable waiting room. Kemudian untuk yang berikutnya, cara mengganti host di
di sini hostnya adalah pengajar 1. Kemudian kalau mau kita akan jadikan murid 1 sebagai host, make host. Untuk yang menu lain, misalnya make co-host itu adalah menu advance, itu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Untuk sementara kita bicarakan untuk yang menu make host ini aja. Kita buat si murid 1 sebagai host. Yes. Kemudian ini kalau misalkan si pengajar 1 mau live, si meeting room ini akan tetap berjalan terus dengan menggunakan lessonnya premium. Jadi meskipun si pengajar 1 itu live, ini meeting roomnya ini akan tetap berjalan lebih dari 40 menit, masih bisa. Kita live. Oke, pengajar 1 udah live meeting. Kalau si pengajar 1 mau balik lagi, kita tinggal menuju yang di halaman meeting tadi. Itu ada join. Kemudian kalau si pengajar 1 mau menarik lagi sebagai host, menjadikan dirinya sebagai host lagi, ini ada menu di bawah, kemudian reclaim host. Pengajar 1 jadi host lagi. Kemudian ke tips selanjutnya. Selanjutnya adalah mute all. Kita bisa memute semua peserta, tinggal kita klik tombol di bawah. Dan apakah kita mau partisipan itu untuk unmute mereka sendiri nantinya atau tidak boleh. Kita tinggal enable atau disable ini aja. Oke, kemudian tips selanjutnya itu cara share screen. Oke, tips selanjutnya adalah cara share screen. Share screen ini bisa kita lakukan di menu bawah, ada tombol share screen. Oke. Di sini share screen ini kita ada beberapa pilihan, yaitu bawahnya ini ada optimize share screen. Menu ini itu penting ketika kita mau sharing untuk misalkan kita play video atau dari YouTube. Kita cek aja untuk share komputer sound ini, ya audionya si komputer itu. Dan kita klik, ini ada screennya, maksudnya screen layarnya si laptop kita atau pakai whiteboard, terserah. Kita share screen kita dulu. Oke, di share screen ini kita bisa play misalkan video. Itu di sini kita juga bisa, namanya adalah annotate. Gimana spellingnya? Annotate.
itu kita bisa melakukan coret-coret istilahnya, dicoret-coret, nanti dari partisipannya juga kelihatan yang kita tandai, misalkan ini, atau kita mau teks, kita juga bisa mendisable annotation yang digunakan oleh partisipan. Oke. Kalau mau kita stop share, tinggal di stop aja. Oke, menu tips selanjutnya adalah bagaimana cara kita mendisable chat. Jadi ini berguna ketika si partisipan atau guru atau murid-murid itu ngobrol sendiri-sendiri lewat chat. Jadi guru bisa mendisable chatnya ini agar murid-murid tidak ngobrol sendiri lewat chat. Oke, kita ke menu chat. Ini tinggal kita klik untuk menyembunyikan atau klik lagi untuk memunculkannya. Kemudian di menu grup chat ini di bagian bawah ada menu untuk, yaitu partisipan bisa chat dengan no one. Itu maksudnya dia murid atau partisipan tidak bisa chat ke siapapun, kemudian ke host only, ke hostnya aja, atau ke semua orang, atau ke semua orang maupun PM. Defaultnya sih ada di paling bawah ya, everyone, publicly, dan privately. Untuk mendisable chat ini kita tinggal klik yang no one nya, tinggal klik. Dan ini murid-murid atau partisipan tidak bisa chat di meeting room ini. Oke, tips selanjutnya yaitu cara mengakhiri room meeting itu. Kita tinggal klik aja tombol end, dan kita end meeting for all. Kalau misalkan kita salah pencet leave meeting, nanti akan ada pertanyaan, hostnya itu nanti akan dialihkan ke siapa. Itu aja. Oke, untuk sesi sekarang mungkin hanya itu yang bisa saya share. Untuk sesi berikutnya, video berikutnya mungkin saya akan share tentang breakout room, yaitu memecah para partisipan itu menjadi beberapa kelompok. Kemudian juga mungkin saya akan share bagaimana cara menjadikan pengajar lain itu sebagai co-host untuk membantu kita. Oke, itu aja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Terima kasih.